Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mencetak SKP yang tahun 2020. Tentu saja sebelum Bapak Ibu semua melihat tutorialnya, jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen ya. Ya, oke teman-teman semua. Pertama-tama kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita masukkan linknya bit.ly bit.ly Nah, alhamdulillah ini sedang login. Kita masukkan NIP-nya. NIP-nya ini di sini passwordnya itu TRK, passwordnya TRK Jabar Juara 2020. Jadi seperti ini ya teman-teman. TRK Jabar Juara 2020. Kita login. Setelah ini muncul, diklik input SKP utama, kemudian klik IKI dan target kinerja. Nah, ini muncul ya teman-teman di sini. Ini sudah awal tahun 2020 sudah mengajukan. Nah, sekarang kita realisasikan yaitu dengan cara seperti ini. Klik bolpen yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian karena kita guru, yaitu kita pilih tupoksi seperti ini. Yang pertama tadi itu biasanya tentang proses pembelajaran, yaitu seperti yang ini. Kita klik ini. Nah, di sini di sasaran pegawainya kita rubah. Kita hapus nanti dengan proses pembelajaran itu. Nah, dalam 1 tahun itu biasanya proses pembelajaran kita membutuhkan 2 dokumen karena ada di semester 1 dan semester 2 yaitu RPP yang kita buat seperti itu. Kita rubah menjadi 2. Bentuknya adalah dokumen ya. Seperti ini kita rubah. Karena NIP yang saya masukkan ini golongannya 3D, maka angka kreditnya yaitu 19,5. Namun kalau misalkan dia menjabat sebagai wakil kepala sekolah, kemudian dia menjabat sebagai kalau di SMK itu unit kepala bengkel, itu angka kreditnya setengah dari 19,5 ini. Jadi berarti kalau 19,5 angka kreditnya 9,75 seperti itu. Ya, nanti disesuaikan apa Bapak Ibu itu memiliki tugas tambahan khusus atau tidak. Kalau misalkan tidak memiliki tugas tambahan khusus, hanya sebagai wali kelas, berarti 19,5 ini angka kreditnya. Ini untuk golongan 3D. Jadi untuk golongan 4A itu angka kreditnya 29,75. Dan golongan 3C angka kreditnya itu 20,25
dan untuk 3B 9,5, 3A 10,5. Jadi nanti tinggal disesuaikan apakah Bapak Ibu memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau sebagai kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bengkel. Nah, kalau misalkan memiliki tugas tambahan seperti itu, angka kreditnya ini setengahnya dari yang tadi sudah saya sebutkan. Jika Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan yang tadi saya sebutkan, hanya sebagai wali kelas saja, berarti full di sininya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, berhubung dia itu NIP yang saya masukkan ini adalah yang memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, berarti di sini saya rubah menjadi 9, komanya diganti dengan titik 75 seperti ini. Nah, setelah selesai, ini 100%, waktu pengerjaannya juga pasti 12 bulan. Ini setelah selesai, di scroll ke bawah, langsung simpan. Nah, seperti ini. Ini nggak usah diisi karena ini hanya untuk di tahun 2021. Jadi kita mengerjakan SKP tahun 2020. Di scroll sampai bawah, kemudian klik simpan sasaran. Sampai muncul di pojok kanan atas sasaran kerja berhasil disimpan. Nah, ini perbedaannya. Jika sudah diedit, ada tulisan tupoksi di kolom kedua bagian sumber. Nah, selanjutnya, ini poin kedua menjadi kepala sekolah, berarti kita wakil kepala sekolah, maksud saya diklik lagi, masukkan lagi, di sini pilih lagi tupoksi, butir soalnya, cari yang sebagai tugas tambahan. Nah, di sini ada yang sebagai tugas tambahan. Bapak Ibu boleh cari. Nah, ini melaksanakan tugas tambahan seperti ini. Nah, di sini diganti sasaran kerja pegawainya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Tuh. Ini biasanya wakil kepala sekolah itu membuat program kerja. Boleh 1 tahun 1 atau 1 tahun 2. Boleh ya. Kita buat 1 tahun 1 yaitu program kerjanya selama 1 tahun. Ini bentuknya dokumen. Kemudian ini sudah otomatis 9,5 gitu, setengah dari golongan 9,75. Maksud saya mohon maaf. 9,75, komanya ganti dengan titik seperti ini ya, seperti itu. Ini pengerjaannya selama 1 tahun. Kita scroll lagi ke bawah, scroll, simpan ya, sampai muncul seperti yang tadi, sasaran kerja berhasil disimpan yang ada di pojok kanan atas. Ya, begini ya Bapak Ibu, seterusnya langsung dikerjakan sampai selesai. Nah, ini misalkan karena kita itu sebagai guru pasti memiliki anggota PGRI, ya sampai kita klik lagi di sini. Ini sama tupoksi. Nah, ini kita pilih tugas tambahan. Tadi tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa lihat di Dupak ya Bapak Ibu ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingat kita ini sebagai guru pasti, nah ini Bapak Ibu kalau bingung ini ketentuannya ada di mana, lihat penghitungan usul penetapan angka kredit seperti ini sudah ada ya. Nah, ini saya contohkan. Kalau misalkan PGRI itu ada di bawah, di sini paling bawah itu sebagai tugas penunjang. Berarti tugas penunjang
yaitu tugas tambahan ya. Nah, berarti di sini menjadi anggota organisasi profesi. Berarti di sini adalah termasuknya ke dalam unsur penunjang. Berarti unsur penunjang bisa aja ditambahkan menjadi tugas tambahan. Ya, seperti itu. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini berarti tugas tambahan. Kita ganti di sininya. Hapus. Nah, ini anggota aktif PGRI. Nah, seperti itu nanti dibuktikan dengan kartu. Ya, ini pasti ada satu dokumen yaitu bentuknya kartu. Nah, untuk mengetahui berapa nilainya, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Nah, kita rubah dulu di sininya. 3D. Nah, untuk sebagai tugas profesi itu nilainya 0,75. Nah, ini sudah ada 0,75. Ya, ini berdasarkan penghitungan usulan dupak atau angka kredit. Insya Allah ya sudah akurat berarti ya. Ini 0,75 kita masukkan di sini. 0,75. Nah, pasti 100% ininya 12 bulan. Seperti itu. Kita scroll lagi ke bawah, simpan. Ya, tunggu sampai tersimpan. Oke. Kita lihat. Nah, sudah ada tulisan tupoksi. Nah, sekarang selanjutnya yaitu pembuatan karya tulis. Nah, kita klik juga di bagian sini. Klik sumbernya yaitu tupoksi. Pilih butirnya karena ini tentang pembuatan karya tulis ilmiah. Berarti yang harus dikliknya yaitu ini, melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti ini. Ya, targetnya pasti 1 tahun itu membuat satu dokumen, dan kalau PTK itu nilainya 4 berdasarkan dupak. Oke. Biasanya pengerjaannya itu 3-4 bulan. Nah, seperti ini. Setelah selesai langsung scroll lagi ke bawah, simpan. Nah, lihat ujung kanan atas, sasaran kerja berhasil disimpan. Selanjutnya, nah ini, udah selesai. Namun, jika Bapak Ibu memiliki kegiatan selama tahun 2020 itu, namun di awal tahun 2020 pada bulan Januari pengajuan SKP, ada di tengah-tengah melakukan kegiatan, contohnya melakukan workshop. Nah, Bapak Ibu pasti dong di dalam sekolah setiap tahun itu minimalnya 2 kali workshop yang diadakan oleh sekolah. Bapak Ibu tinggal klik tambah sasaran kerja tahun di sini. Nah, ini diklik, kemudian dipilih tupoksi. Namun di butir soalnya ini tidak ada, nggak apa-apa, diabaikan saja. Langsung tulis di sini, workshop misalkan. Workshop. Nah, workshop. Workshop. Nah, maaf seperti ini. Setahun itu dilaksanakannya 2 kali, berarti 2 sertifikat. Karena di sini tidak ada pilihan sertifikatnya, kita pakai dokumen saja. Biasanya dalam sekolah itu melakukannya 32 jam. Berarti kalau 32 jam nilainya 1, karena ini setahun dilaksanakannya 2 kali, yaitu berarti nilainya. Ya, Bapak Ibu tadi jika dalam 1 tahun seperti yang saya utarakan, ada yang
tertinggal atau kita melaksanakan kegiatan namun dalam pengajuan SKP di awal tahun 2020 belum dituliskan, masih bisa seperti ini tadi, misalkan workshop, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini simpan sasaran. Sampai muncul kotak seperti ini. Nah, berarti ini sudah selesai. Ini boleh dilihat asalnya 4 item menjadi 5. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki tugas lain selain menjadi guru, yaitu wali kelas, boleh diklik di sini kalau dalam pengajuan awal tahun 2020-nya belum diajukan. Tinggal diklik di sini seperti tadi. Pilih di sini tupoksi ya. Kemudian di sini tuliskan wali kelas. Wali kelas. Nah, wali kelas biasanya boleh kira-kira kita membuat berapa dokumen? Misalkan 2 dokumen ya, ada leher ya, kemudian pengisian raport dan lain sebagainya ya. Misalkan 2 dokumen, kita klik di sini 2 dokumen. Nah, untuk angka kreditnya, wali kelas itu angka kreditnya 5% dari nilai dupak kita sebagai guru, tergantung golongannya kita golongan apa. Contohnya, golongan 4A atau 4B yaitu 29,75, berarti kalau tidak menjabat sebagai wakil kepala sekolah hanya wali kelas saja 5%-nya. Berarti nilainya di sini 1,488 seperti itu ya. Atau karena ini 2 digit di belakang koma jadi 49 seperti itu ya. Jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas, menyusun kurikulum itu 5%. Sebagai pengawasan itu 2%, atau menjadi pembimbing eskul 2% ya, atau membimbing guru pemula itu juga 2%. Jika Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa lihat di dupaknya ya. Di sini sudah ada tentuan di dupaknya karena saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki ini. Nah, di sini sudah ada berapa-berapanya ya. Membuat artikel nilainya berapa, menulis buku juga nilainya berapa. Bapak Ibu bisa lihat di sini semuanya ya. Nah, seperti ini ya. Atau Bapak Ibu memiliki sertifikat yang jumlah jamnya 81 sampai 180 jam, berarti nilainya 2 seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi wali kelas 5% ya. Ini tergantung golongannya golongan berapa ya. Kalau golongan 4A berarti 5% dikali 29,75. Kalau golongannya 3D berarti 5% dikali 19,5. Golongannya 3C berarti 5% dikali 20,25. Untuk golongan 3B berarti 5% dikali 9,5, dan untuk golongan 3A 5% dikali 10,5 seperti ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini ya bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, Bapak Ibu boleh komen di bawah ya. Insya Allah saya akan mencoba menjawabnya. Ya Bapak Ibu, setelah tadi melakukan langkah-langkah mengedit pengajuan SKP yang kita lakukan selama 1 tahun. Setelah tadi selesai ya Bapak Ibu, ini seperti ini selesai, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu validasi atau diverifikasi oleh atasan. Setelah diverifikasi oleh atasan, nanti Bapak Ibu membuka lagi ya
apa yang sudah dikerjakannya dengan cara langkah-langkah yang akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.